Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kekristenan kita harusnya semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak di antara kita, kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena masih dibayang-bayangin oleh masa lalu, yang membuat perjalanan kita itu terhambat, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Perjalanan kita ini enggak mencapai destinasi Tuhan adalah karena bayang-bayang masa lalu yang belum pulih. Kalau kita ini belum pulih dari masa lalu kita, kalau masih kita terikat oleh kenangan masa lalu yang buruk, luka batin, trauma, sakit hati, atau perlakuan buruk orang lain terhadap kita di masa lalu, dan kita masih sering teringat terus, itu membuat jiwa kita itu terluka. Jiwamu belum pulih total, jiwamu sedang sakit. Harusnya kekristenan yang sejati, jiwanya itu merdeka. Jiwa itu apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, fokusnya kepada Tuhan. Yang kita jalanin, yang kita lakukan, yang kita kerjakan seperti yang Tuhan mau. Tapi banyak orang tidak bisa memikirkan masa depan pada pekerjaan Tuhan, pada visi Tuhan, pada apa yang Tuhan kerjakan di depan. Karena apa? Selalu digeret ke masa lalu. Karena ada luka di masa lalu yang belum sembuh. Kalau kita ini dibayang-bayangin masa lalu, hal itu yang buruk, hal itu yang jelek, hal itu menyakitkan, mungkin susah, hidupnya susah, melarat, miskin, kekurangan, dikhianati, pernah dilukai, pernah dilecehkan, pernah diperkosa mungkin, pernah dituduh, difitnah, dikhianati, diselingkuhi, ditinggalkan, tidak dihormatin. Itu membuat luka batin itu akan menghalangi hidup kita berjalan kepada Tuhan. Kalau itu masih ada dan belum pulih, kita tidak akan bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Kalau hidup Bapak Ibu masih dibayangin oleh masa lalu, artinya jiwamu sedang sakit. Kalau jiwa seseorang sakit, tidak mungkin dia bisa bertumbuh ke arah Kristus. Harus pulih. Kita itu harus sehat dari masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita akan melihat ke depannya bersama Tuhan, berjalan kepada Tuhan. Tapi kalau banyak dari kita masih dibayangin masa lalu, artinya hidupmu harus benar-benar dipulihkan Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat di Filipi 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini Paulus ngomong begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Fokus kita itu ke depan. Fokus kita ke tujuan Tuhan. Fokus kita berjalan bersama Tuhan. Nah, kita tidak akan bisa lihat ke depan kalau hidup kita digandoli atau diikat oleh masa lalu kita. Trauma akan masa yang lalu. Trauma akan sesuatu yang buruk di masa lalu. Itu harus beres dulu. Jiwamu harus merdeka. Pikiranmu, perasaan, kemauanmu, kehendakmu harus merdeka dari semua luka di masa lalu. Kalau tidak, kita akan dihambat terus. Kalau engkau masih dihambat hari ini, kalau engkau masih trauma, ada perasaan tidak enak, atau mungkin sampai orang itu trauma masa lalu sampai kepahitan loh, sampai luka batin, sampai ketus sikapnya, mulutnya jahat banget. Kenapa? Dia tidak mau terulang di masa yang lalu. Efek dari orang yang belum dipulihkan dari masa lalu itu bisa saja mulutnya ketusnya bukan main. Sikapnya itu jelek dan buruk perlakuannya. Karena apa? Dia pernah ada luka di masa lalu yang belum beres. Bisa saja karena dulu pernah dikecewakan, sehingga dia nggak mau dikecewakan di masa yang akan datang. Makanya dia ngomongnya ketus, hati-hati banget, perhitungan banget. Bahkan pelitnya bukan main. Bahkan perhitungan sekali. Karena apa? Seseorang yang belum merdeka dari masa lalu, dia pasti punya sikap yang buruk, kelakuan yang buruk, kebiasaan yang buruk. Tapi kalau orang itu bebas dari masa lalu, hidupnya merdeka. Hidupnya tenang, enjoy, berjalan bersama Tuhan. Dia tahu pengharapannya adalah Tuhan. Dia tahu masa depannya adalah Tuhan. Orang yang kayak begini ya, orang ini akan merdeka, bergaul dengan siapapun dia akan tenang dan damai. Karena dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Tapi kalau orang itu belum
merdeka dari masa lalunya, jiwanya masih luka dan belum dipulihkan, dia ketika ketemu seseorang yang baru, dia akan jaga jarak nih. Jangan-jangan orang ini nanti melukain saya. Jangan-jangan orang ini berniat buruk nih. Jangan-jangan selalu berpikiran yang jelek, selalu berpikiran yang negatif. Kenapa kok berpikiran jelek dan negatif? Karena takut masa lalunya terulang lagi. Perlakuan buruk di masa lalu terulang lagi. Makanya jadi orangnya penuh curiga. Susah sekali percaya sama orang. Bagaimana mungkin kita bisa percaya sama Tuhan kalau sama orang lain aja nggak percaya? Yang kelihatan saja kita nggak percaya. Bagaimana kita percaya Tuhan yang nggak kelihatan? Bagaimana kita bisa mempercayain semua janji Tuhan kalau sama orang yang kelihatan aja selalu curiga, selalu buruk, berprasangka jelek? Hati-hati, dengerin baik-baik nih. Ada orang yang prasangkanya itu buruk sekali, selalu ngelihat dari sisi jelek. Kalau engkau selalu melihat seseorang dari sisi burukmu, jiwamu tuh sedang sakit loh. Engkau pasti trauma dari masa lalu. Engkau pasti luka di masa lalu. Engkau pasti pernah dikecewakan di masa lalu. Masa lalumu belum beres di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini merdeka dari masa lalu kita akan melihat masa depan itu penuh pengharapan. Kita akan melihat seseorang itu karena melihat janji Tuhan atas hidupnya, bukan melihat dari sisi jeleknya. Bapak Ibu, banyak orang melihat sisi jelek dari seseorang, melihat sisi buruknya dari seseorang. Jarang sekali orang itu bisa melihat sisi baik janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupnya. Kenapa sih kok orang bisa melihat sisi jeleknya? Karena mungkin dulu pernah dikecewakan, dulu pernah dilukai, dulu pernah diperlakukan buruk. Makanya dia selalu melihat sisi buruk orang lain, sisi jeleknya orang lain. Kalau kita masih menganggap seseorang, menilai seseorang itu dari sisi buruk dan sisi jeleknya, nih, cek nih hatimu. Jangan-jangan hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, kita pakai kacamata Tuhan melihat segala sesuatu. Kita melihat segala sesuatu melalui kebenaran firman Tuhan. Dasarnya itu meski firman. Dasarnya itu janji Tuhan. Tapi kalau cara pandang kita, cara kita menilai, cara ngomong kita itu buruk, jelek, jahat, penuh dengan curiga, dicek masing-masing dalam hatimu. Jangan-jangan hatimu ada yang gak beres di hadapan Tuhan. Meski kita ini harus transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita harus transparan hati kita ini di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ke arah Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Kalau tidak, kita akan terus dibayangin masa lalu dan tidak akan bisa melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang buka di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang kedua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Setelah kita mengalami kelahiran baru, manusia lama kita itu harusnya ditanggalkan. Kita mengenakan manusia yang baru itu, yang menemui kebinasaannya. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Roh kita diperbarui dan pikiran kita diperbarui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita hari ini menjadi orang percaya, harusnya kita mengenakan manusia yang baru. Manusia yang diciptakan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kekudusan, berjalan menurut kehendak Allah. Coba selama ini, kita ini melakukan apa? Berjalan dalam kehendak Allah apa tidak? Hidup dalam kekudusan apa tidak? Hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran apa tidak? Kalau tidak, kita meskipun sudah lahir baru, masih tetap mengenakan manusia yang lama. Kalau kita masih mengenakan manusia yang lama, kita pakai pikiran lama, pola pikir yang lama, mana mungkin kita bisa hidup berjalan berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin hidup kita bisa mengalami breakthrough dan terobosan? Wong kita masih kenakan manusia yang lama. Kita meski tanggalkan manusia yang lama itu, kita kenakan manusia yang baru. Pola pikirnya diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cara pandangnya disesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan perasaan kita itu selaras seperti apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Banyak orang disetir oleh perasaannya. Kalau perasaannya tidak enak, dia pasti akan melakukan sikap yang tidak enak, perkataan yang tidak enak, tindakan yang tidak enak. Kemauannya juga selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita nggak bisa disetir lagi oleh perasaan kita, kemauan kita dan kehendak kita. Hidup kita harus disetir dengan kehendak Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang firman harus kita kerjakan dan kita lakuin aja. Simple kok. Praktek hidup kita ini kalau mau berkemenangan harus
mempraktekkan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita ini masih pakai manusia yang lama kita susah sekali hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena manusia lama kita itu ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan daging kita. Manusia lama kita sukanya dosa, sukanya kebejatan, sukanya yang buruk, sukanya yang jelek, sukanya yang munafik. Kalau orang Kristen masih munafik, pakai dua muka. Kadang hari Minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtunya berkelakuan seperti orang dunia. Kamu jadi orang Kristen yang munafik. Kamu kelihatan rohani di depan manusia. Kamu nipu sesamamu, kamu nipu pasangan hidupmu, kamu nipu orang lain, kamu nipu dirimu sendiri, dan kamu nipu Tuhan. Dan kamu pikir kamu angkat tangan haleluya. Kamu munafik di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau itu. Kita harus tanggalkan manusia lama kita. Manusia lama ini kalau nggak ditanggalkan akan nyeret kita hidup dalam dosa. Karena manusia lama ini sukanya hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, kita harus menanggalkan manusia lama kita ini. Kita kenakan manusia yang baru, yang diperbaharui dari roh dan pikiran kita, yang diciptakan sesuai kehendak Tuhan. Makanya kita harus kenalin diri kita sendiri. Kelemahanmu di mana, kekuranganmu di mana, yang nggak beres di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jiwamu yang terluka di mana harus dipulihkan Tuhan. Kalau engkau masih trauma, masih takut, masih bingung, masih kacau, masih kepahitan, masih luka batin, masih suka emosi dan marah-marah meledak, nggak terkontrol, dikuasai oleh hawa nafsu, artinya kamu masih kenakan manusia yang lama, belum mengenakan manusia yang baru. Kamu harus ambil keputusan untuk mengenakan manusia yang baru dan menanggalkan manusia yang lama. Pelan-pelan pikiranmu diperbarui kebenaran firman Tuhan. Semua perbuatan daging kita harus disangkalin, pikul salib sangkal diri, matikan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang buka di Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Harusnya kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya kok. Manusia lama itu suka mendustai, suka bohong, suka marah, suka emosi yang tak terkontrol itu. Kalau ngomong kuasarnya bukan main. Jelek pikirannya, negatif terus sama orang lain. Berprasangka buruk terus, ikut mood, hidupnya dikuasai oleh moodnya. Kalau mood baik, dia ngomongnya baik, sikapnya baik. Kalau moodnya jelek, semua orang bisa dimarah-marahin, semua orang bisa dimaki, tidak terkontrol, tidak benar-benar tidak mencerminkan anak Tuhan, kehidupan seperti Kristus. Sekalipun dia rajin ke gereja, bisa bahasa roh, tapi mulutnya jahatnya bukan main. Itu kamu belum menanggalkan manusia yang lama, masih pakai kenakan manusia yang lama. Harusnya setelah kita mengalami kelahiran baru, kita tanggalkan manusia lama kita itu, kita kenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Manusia lama kita ini harus kita tanggalkan, kita mengenakan manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui. Tidak ada orang setelah baru bertobat itu kelakuannya langsung instan sempurna, itu tidak ada. Saya pun sampai hari ini disempurnakan hari demi hari. Kita belajar firman, kita merenungkan firman, kita dengerin khotbah, kita dengerin pengajaran, kita ngerti kebenaran firman-firman yang kita mengerti memerdekakan kita. Lama-lama pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita, lama-lama diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, diperbaharui. Jadi proses untuk berubah itu tidak berhenti sampai kita lahir baru. Selama kita masih tinggal di muka bumi ini, kita harus terus belajar memperbaharui pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Pikiran jiwa kita ini harus diperbaharui setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita akan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita akan penuh pengetahuan kita akan Tuhan. Lama-lama karakter kita diubah seperti karakternya Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ini masih diikat terus oleh masa lalu kita masih dibayang-bayangi masa lalu kita yang buruk, kita masih dikuasai kehidupan yang lama kita atau trauma di masa lalu kita, dan kita nggak bisa berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu tandanya jiwamu perlu dipulihkan Tuhan. Perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan pulihkan. Tuhan sendiri akan memulihkan hidupmu dari luka batin di masa lalu atau trauma di masa lalu. Jiwamu harus merdeka setelah ikut Tuhan.
Kalau masih diikat oleh bayang-bayang masa lalumu, engkau tidak akan bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen rajin ibadah di gereja, rajin nyembah Tuhan, rajin kasih persembahan di gereja, tapi masih pakai pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama itu seperti apa sih? Perhatikan baik-baik. Dahulu, ayat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Coba dicek masing-masing. Apa benar nih? Kita ini benar-benar masih melakukan segala sesuatu seperti orang dunia. Mulut kita masih kotor, mudah marah yang gak terkontrol, geram, artinya benar-benar marah yang disimpan, akhirnya meledak suatu hari. Kejahatan, semua kejahatan adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melawan firman. Tukang fitnah, suka ngomong kotor, dan suka berdusta, saksi dusta. Bayangin, kalau kita masih melakukan hal seperti itu, sekalipun kita pakai KTP yang agamanya Kristen, tapi sikap dan perbuatan kita masih seperti orang dunia. Orang model kayak begini ini tidak akan bisa hidup menggenapi rencana Tuhan. Selalu diikat oleh masa lalunya, selalu ditarik oleh manusia lamanya. Sekarang buka di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita ini menjadi manusia baru, kita harus mengenakan manusia yang baru yang diperbarui oleh Kristus. Kita harus memakai pikirannya Kristus, sehingga kita hidup tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang dengan pikiran yang sia-sia. Orang yang gak kenal Tuhan itu pikirannya dikuasai dengan hal yang sia-sia, hal yang gak berguna, hal yang najis, pikirannya penuh kenajisan, penuh kekotoran, mikirin yang jelek, mikirin yang buruk, mikirin yang penuh dengan kekacauan dan kekhawatiran. Itu adalah pikiran cara pandangnya manusia yang lama loh. Kita harus mengenakan manusia yang baru ini. Ayat 18 dan ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Orang manusia lama itu pengertiannya yang gelap, nggak ngerti kebenaran. Benar menurut cara pandangnya sendiri. Saya masih bisa melihat orang tuh kalau benar menurut cara pandangnya sendiri itu keminternya bukan main. Sok pinter, sok kudus, sok benar, sok berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mulutnya jahat sekali. Bisa menghakimi, bisa menuduh orang, bisa memaki orang, bisa merendahkan orang. Bahkan kalau komentar pun komentarnya selalu jelek, selalu negatif, selalu merendahkan orang lain. Kalau kita seperti itu, kamu masih pakai manusia yang lama. Dan manusia yang lama itu harus ditanggalkan, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau orang nggak memiliki hubungan, kedekatan dengan Tuhan, kamu malas berdoa, malas nyembah Tuhan, malas saat teduh, malas kenal pribadi Tuhan, ngerti kebenaran, sekalipun kamu Kristen, kamu tuh hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena apa? Kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Orang dipikir sekali selamat, saya percaya Yesus selamat kok untuk selama-lamanya. Ngapain saya mesti bangun hubungan intim dengan Tuhan? Ngapain saya bergaul dengan firman? Kamu sedang dibodohin oleh keinginan daging dan hawa nafsumu sendiri. Sehingga kenapa sih mereka degil hati mereka ini? Nggak kenal Tuhan. Orang yang malas berdoa, malas membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kamu pikir kekuatanmu adalah, masa depanmu adalah kekuatanmu sendiri. Kamu pikir kamu tanpa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, dan karena kekuatanmu kamu bisa mendapat jaminan masa depanmu. Kita tuh perlu berdoa karena kita tuh butuh Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya pun tidak akan bisa berkhotbah, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa dihamba Tuhan kalau pakai kekuatan saya sendiri. Loh, saya ini siapa? Saya setiap hari meski berlutut, saya meditasi firman, saya meski baca firman, saya meski nyembah Tuhan, saya meski dengerin suara Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau harus saya sampaikan. Kalau tidak, nanti perbuatan daging. Kalau kita ini merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, makanya tidak butuh Tuhan, makanya nggak perlu berdoa. Kamu bisa jalan maumu sendiri aja. Dengerin baik-baik. Kalau kamu bisa tanpa berdoa, terus kamu bisa ambil keputusanmu sendiri, dan kamu merasa benar, merasa hebat, merasa mampu karena kamu nggak butuh Tuhan, kamu menjadi manusia yang lama loh. Kamu kenakan manusia yang lama.
Karena apa? Merasa nggak butuh Tuhan. Kamu bisa lakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri. Ujungnya kamu hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan itu mereka tumpul. Gak ngerti kebenaran. Orang kalau perasaannya tumpul itu, gak ada ketajaman di dalamnya. Mau melakukan dosa, mau melakukan dosa udah biasa aja kok. Melakukan kecemaran udah biasa saja. Nipu bohong udah biasa saja. Melakukan saksi dusta juga biasa aja. Bahkan merasa benar. Bahkan merasa pintar. Bahkan merasa kudus. Bahkan merasa ngerti firman. Padahal sebenarnya hidupnya kacau dan berantakan. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang itu kalau perasaannya tumpul itu nggak peka lagi terhadap dosa. Dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa tertuduh. Selingkuh juga tenang-tenang saja, berzina juga enjoy saja, punya simpenan juga enjoy saja, saksi dusta, fitnah juga biasa saja, melakukan korupsi juga biasa saja. Karena apa? Mata hatinya sudah tumpul, perasaannya sudah tumpul, sehingga dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya apa? Yang dikerjakan, yang dilakukan, melakukan hal kecemaran. Melakukan hal cemar udah biasa, malah bangga lagi. Orang melakukan dosa malah bangga dipamer-pamerin kepada orang lain. Ini loh, orang kalau mata hatinya udah tumpul. Tapi kalau kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita diberi ketajaman. Kita bikin kesalahan saja, rasanya tertemplak, rasanya tidak enak di dalam diri kita ini. Bahkan kita ngomong kasar sama orang aja. Setelah itu kita sadar dan bertobat, kok tadi aku ngomong kasar ya. Kita meninggikan diri aja setelah ngomong, mungkin ngobrol sama teman, ngobrol sama saudara, terus setelah selesai ngobrol pulang, merasa tadi meninggikan diri, menyombongkan diri, ya Roh Kudus templak kok rasanya aku tadi meninggikan diri ya. Tiba-tiba boleh datang kepada Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Merasa bangga terhadap sini, tiba-tiba sadar. Meninggikan diri di hadapan orang lain aja. Kalau ngobrol-ngobrol kita terjebak dengan meninggikan diri. Setelah pulang baru sadar, oh tadi kok aku kok rasanya menyombongkan diri dan mulai bertobat sama Tuhan. Orang itu kalau peka dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, ketika melakukan dosa, Roh Kudus templak, Roh Kudus ingatkan. Hati-hati kalau engkau hari ini kau melakukan dosa udah biasa saja, ya biasa sajalah. Enggak ada lagi templakan, enggak ada rasa tertuduh lagi. Hati-hati, jangan-jangan kamu dikuasai oleh hawa nafsu sehingga perasaanmu tumpul dan kamu melakukan segala kecemaran. Cuek, bodoh amat. Menyakitin hati orang juga cuek aja. Nyinggung perasaan, merendahkan orang lain juga biasa aja. Kalau itu yang kita lakukan, artinya hidupmu masih pakai manusia yang lama dan tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kau nggak akan ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kamu bisa merasa benar, merasa kudus, tetapi sebenarnya hidupmu kacau dan berantakan. Hidupmu sudah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu yang harus kita perbarui hari demi hari. Itu yang harus kita ubah. Menjadi hidup kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus izinkan setiap hari firman Tuhan memperbaharui, Roh Kudus memperbaharui pikiran, kemauan, dan kehendak kita supaya tetap sejalan seperti yang Tuhan mau. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkata benar kepada yang lain. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah mata terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Ini manusia lama ini. Tetapi baiklah ia bekerja, keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dengerin baik-baiknya. Kalau tukang mencuri itu tidak hanya mencuri barang orang, tapi bisa kamu ambil barang di kantor,
kamu bawa pulang untuk kepentingan dirimu sendiri, kamu juga mencuri. Kamu tidak mengembalikan haknya Tuhan, kamu juga mencuri. Kamu tidak jujur dengan harta orang lain, kamu juga termasuk orang yang tidak bisa dipercaya Tuhan. Terus perkataan kotor. Ini seringkali banyak orang kejebak nih. Orang bisa tahu firman, orang tuh bisa tahu ngerti kebenaran. Jadi orang Kristen yang luar biasa, tapi kalau mulutnya sering memperkatakan hal kotor, merendahkan orang lain, itu kita masih pakai kenakanan manusia yang lama. Itu perlu diperbaharui itu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan boleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini manusia lama semua ini. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini sebenarnya nggak perlu dijelasin lagi. Arti ini jelas kok. Kalau kita mau mengenakan manusia yang baru, kita harus tanggalkan manusia yang lama. Sikap perbuatan yang lama harus kita tanggalkan. Mulut kotor, suka nyuri, tidak jujur, saksi dusta, hidup dikuasain daging. Itu semua yang manusia lama itu kalau kita hidupin itu mendukakan Roh Kudus. Lah bagaimana mungkin hidupmu bisa menyenangkan Tuhan kalau kamu menyakitin hati Tuhan? Banyak orang Kristen tidak sadar. Dia melakukan segala sesuatu maunya sendiri untuk kepuasan daging dan hawa nafsunya sendiri. Kita meski tahu bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harusnya untuk menyempurnakan nama Tuhan. Tapi kita bisa jalan mau kita sendiri. Kita berpikir seperti mau kita sendiri. Kita berkata-kata seperti mau kita sendiri. Kita bersikap seperti kita mau kita sendiri. Dengerin baik-baik. Semua rencana Tuhan yang besar dan dahsyat yang terjadi dalam kehidupan, yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak akan bisa digenapi. Dan kita tidak akan bisa didapatkan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita pakai pola pikir kita sendiri loh. Kita masih kenakan manusia lama kita, dan kita masih diseret oleh masa lalu kita. Jiwa kita nggak pernah diperbarui. Jiwamu harus diperbarui sejalan seperti firman Tuhan. Kalau kamu masih dikuasain oleh masa lalumu, luka batin di masa lalu, kamu masih dikuasain manusia lama. Kamu nggak kenakan manusia yang baru. Orang kalau masih dikuasain manusia lama itu masih trauma, sakit hati, kepahitan, dendam, benci, jengkel, marah, mulut kotor. Perbuatan-perbuatan daging itu bukti masih hidup dalam manusia lama. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, kita masih menghidupi manusia lama. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan perbarui setiap hari. Minta kepada Tuhan. Hidup kita diperbarui hari demi hari. Jangan biarkan jiwamu sakit. Dikuasain trauma masa lalu terus. Ada hal besar yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Masa lalu itu hanya sekedar sejarah. Menjadi kenangan, menjadi pelajaran. Nggak berguna sama sekali. Kita fokusnya ke depan. Hari besok yang harusnya kita pikirkan. Masa depan yang harusnya kita akan jalin. Hari kemarin sudah nggak ada gunanya sama sekali. Hanya tinggal kenangan dan tinggal sejarah. Sebagai pelajaran aja. Tapi besok, minggu yang akan datang, bulan akan datang, setahun yang akan datang, adalah perjalanan setiap hari kita bersama Tuhan. Mengenakan manusia baru dan menjadi berkat bagi banyak orang di kemudian hari. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Masa lalumu yang luka, masa lalumu yang pahit, kalau masih mengendalikan, masih menghantui, masih mengontrol, hidupmu tidak akan pernah bisa melihat masa depan bersama Tuhan. Kalau hari ini hidupmu masih dikuasain masa lalu. Padahal masa lalu itu hanya sekedar sejarah hari ini. Masa lalu yang kemarin, yang penuh dengan pahit, penuh dengan trauma, penuh dengan luka, penuh dengan drama. Itu sebagai pelajaran yang mahal yang kita pernah laluin. Harusnya setiap hari kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus perbaharui pikiranmu, kelakuanmu, kehendakmu, kemauanmu, biar dipimpin Roh Kudus supaya hidup kita berkemenangan. Jangan dikuasain masa lalu.
Kalau kau dikuasain masa lalu terus, jiwamu akan sakit. Tidak heran orang yang dipengaruhi masa lalu nggak bisa melihat ke depan. Banyak orang gila. Orang gila karena apa? Dia yang mikirin masa lalu terus tanpa mau melihat masa depan. Sehingga apa? Dikuasai oleh luka batin. Orang yang kepahitan itu sebenarnya ngapain sih? Karena mengingat selalu masa lalu. Pernah disakitin, pernah direndahkan, pernah dikecewakan, pernah dihianati, sehingga tidak pernah bisa melihat ke depan. Yang dilihatnya masa lalu terus. Makanya kalau ingat-ingat jengkel, kalau ingat marah, kalau ingat terluka. Ada orang-orang yang pernah dihianatin oleh suaminya, sehingga masih diingat-ingat terus sampai masa tuanya. Tidak ada gunanya. Semua yang masa lalu yang buruk-buruk itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Biar hati kita tuh pulih di hadapan Tuhan. Makanya kemarin saya ngajarin, datang kepada Tuhan dahulu kalau ngadepin masalah. Dicurahkan semua isi hati kita, emosi kita, perasaan kita, kesel, jengkel, marah, sakit hati kita itu dicerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan ambil alih, biar kita bisa dipulihkan Tuhan. Jangan bawa terus kamu gendong terus, kamu pikul terus, kamu panggul terus, semua kenangan buruk di masa yang lalu. Ya kamu akan jadi capek, kamu jadi lelah jadi orang Kristen. Kamu jadi orang Kristen yang capek dan lelah sekali mengikut Tuhan. Karena apa? Kamu selalu pikul masa lalumu yang buruk itu. Kamu bawa kemana-mana. Dan tidak pernah kamu tanggalkan. Yang bisa memulihkan hanya Tuhan sendiri. Datang kepada Tuhan minta dipulihkan Tuhan. Datang kepada Tuhan minta dijamah Tuhan. Hari ini kita butuh Tuhan. Kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan cabut semuanya masa lalu kita. Dan kita kenakan manusia yang baru kita ini. Makanya diizinkan hari ini apapun yang terjadi. Semua diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Hari ini tuh Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Apapun yang kau alami hari ini. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hatimu menjadi tempat tinggalnya Dia. Supaya manifestasi kuasanya nyata dalam hidupmu. Setelah Tuhan berkuasa dalam hidupmu, Dia akan menyatakan kuasanya, keajaiban, kedahsyatannya. Hidupmu pingin dipakai Tuhan. Hidupmu itu pingin menjadi manifestasi pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kalau hidupmu masih dikuasai masa lalu, dikuasai trauma masa lalu, dikuasai manusia lamamu, terus Tuhan mau bekerja, ya tidak bisa. Kamu mesti kenakan manusia yang baru, kamu tanggalkan manusia yang lama. Ini perlu proses hari demi hari. Makanya kita perlu berubah, perlu dikuduskan, perlu disucikan, perlu belajar firman, perlu memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, yang di dalam kita ini yang diubah. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, manusia lama kita ini pelan-pelan dimatikan semuanya. Ditanggalkan. Kita mengenakan manusia Kristus yang baru itu loh. Karakter, sikap, perbuatan, tindakan, ucapanmu seperti firman, seperti Yesus Kristus, persis seperti Yesus. Kalau sudah seperti itu, urapan dalam hidupmu powerful. Kuasa dalam hidupmu mengalir dengan luar biasa. Bahkan berkat pun akan mengalir. Hikmat, pengertian, pengetahuan. Orang akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Segala sesuatu yang baik akan mengalir dalam hidupmu. Hari ini, kenapa kuasa Tuhan tidak bisa mengalir? Kenapa berkat Tuhan terhambat? Kenapa hikmat, pengertian, pewahyuan seakan-akan mentok? Karena kamu masih pakai pola pikir yang lama. Kamu gak mau kenakan manusia yang baru itu. Kamu gak mau pakai pikiran Kristus, perkataan Kristus, karakter Kristus. Tidak heran kamu masih digandolin masa lalu. Dan hari ini kita mesti datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita itu butuh Tuhan. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu diperbaharui hari demi hari. Saya itu setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Ketika Tuhan perbaharui hati saya, memang kadang tidak enak. Harus dicabut, sakit rasanya. Tapi saya izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan yang masih tinggal dalam hati saya. Saya ingin diperbarui hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin saya menyerahkan hidup saya, semakin saya berserah seperti yang Tuhan mau, semakin Tuhan pakai hidup kita. Semakin kita menyerahkan hati, pikiran, kemauan, kehendak kita, semakin Tuhan pakai. Semakin dilimpahi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin kita ngotot, kita pegang buat diri kita sendiri, semakin kita ngeyel, keras kepala, benernya sendiri, menangnya sendiri, semakin hidupmu kacau dan berantakan. Hari ini kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita perlu diubah Tuhan hari demi hari.
Tanpa diubah Tuhan, hidup kita masih pakai manusia yang lama. Orang akan melihat setan melalui hidup kita, bukan melihat karakter Kristus. Harusnya setiap orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Kita menjadi representasi dari kerajaan surga. Dari tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Kalau kita masih pakai manusia yang lama, minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Tuhan dimatikan. Semua perbuatan daging, kemauan, dan kehendak kita harus dimatikan di hadapan Tuhan. Biar semuanya, emosi, kehendak, perasaan, dan kemauan kita selaras seperti apa yang Tuhan mau. Jiwa kita sehat, jiwa kita makmur, hidup kita merdeka, dan hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kamu jalani hidup akan enjoy. Kamu menjalani hidup penuh dengan berkat Tuhan, penuh kasih karunia. Kamu lihat semua janji Tuhan, kamu akan lihat yang buruk. Kamu lihat semua janji Tuhan di masa yang akan datang. Hari ini, datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Tilik sampai kedalaman hatimu yang terdalam dan serahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, kami menyerahkan hati kami, pikiran, kemauan, perasaan kami. Bahkan masa lalu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua ketakutan kami, kekhawatiran kami, sakit hati, luka batin kami, semua yang ada dalam diri kami serahkan di hadapan-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, beresin hati kami, hari demi hari, dapatin kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Dipulihkan, diubahkan seperti yang Kau mau Tuhan. Ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kami izinkan Kau mencabut semua kebusukan dan kejahatan dalam hidup kami. Supaya kami bisa melihat masa depan kami penuh pengharapan. Kami melihat sesuatu yang ajaib dan dahsyat di masa yang akan depan Tuhan. Hidup kami menjadi representasi dari perkataan-Mu, dari perbuatan-Mu, dan dari tindakan-Mu. Hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus koreksi hati kami. Bentuk kami, matikan semua keinginan daging kami dengan cara-Mu, dengan kehendak. Kami mau hidup berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Kami mau menyenangkan hidup kami yang menyenangkan hati-Mu saja. Menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dapatin kami berkenan sampai suatu hari kami berjumpa dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bereskan terus hidup kami hari demi hari. Diubah seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian kami untuk Raja yang Maha Mulia Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan dan kesucian setiap hari. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Mulai hari ini kami perintahkan semua kelemahan tubuh dan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga yang sedang struggle. Tuhan, pulihkan hubungan mereka Tuhan. Bagaimanapun caranya Engkau sanggup memulihkan hubungan mereka. Bagi para suami, Tuhan berkati suami-suami ini bisa ubah hatinya seperti Kristus. Memiliki tanggung jawab dan mengasihi Tuhan. Bagi istri-istri, berkatin para istri Tuhan. Kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa. Para anak-anak Tuhan berkati Tuhan. Para keluarga diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, dan diubahkan Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Bagi-Mu hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.